Hadis imam sama dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Syiah. Mereka mengatakan imam-imam ini harus maksum, tidak boleh salah. Tidak tahu dalilnya apa, tentu mereka punya dalil ya. Dalil dari buku-buku Syiah ya. Bukan cuma Nabi yang maksum, 12 imam ini juga maksum. Dan ini akibatnya parah. Karena kalau 12 imam itu maksum, melazimkan kedudukan mereka sama dengan Nabi ya. Jadi kalau maksum ya, Nabi sama dengan imam, yaitu sama-sama apa? Maksum. Cuma namanya imam. Namanya imam, kedudukannya seperti apa? Nabi. Nah kalau ini maksum, kalau imam juga maksum, berarti seluruh perkataan dan perbuatan imam juga dalil. Kenapa kita bilang perkataan perbuatan Nabi adalah dalil, hadis adalah dalil? Karena Nabi maksum. Maka semua perkataannya, semua perbuatannya dalil bagi kita. Tatkala Anda mengatakan imam juga maksum, berarti semua perkataannya, perbuatan juga apa? Dalil. Makanya kalau antum buka literatur Syiah, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada hadis imam. Ada hadis apa? Hadis imam. Dari situ juga kita tahu bahwasanya Islam tidak mungkin bersatu dengan Syiah. Kenapa? Literaturnya pasti berbeda. Sumber hukumnya apa? Berbeda. Kalau kita cuma dua, Al-Quran dan apa? Sunnah. Semua selain Nabi kulun yu'khadhu min qawli wa yurad. Semua selain Nabi boleh diambil perkataannya, boleh dibantah, termasuk sahabat semuanya. Kecuali Nabi yang maksum. Mereka tidak. Kita punya imam 12 yang semuanya apa? Maksum. Nah, kalau begitu ada sumber hukum dan mereka praktekan. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, antum buka Bihrul Anwar lil Majlisi yang 100 jilid. Ente buka berkata imam ini, berkata imam. Jadi hadis. Jadi sumber dalil bagi mereka. Makanya saya pernah dialog sama seorang Syiah. Saya bilang, ya akhi, tidak mungkin kita bisa gabung karena sumber kita berbeda. Dia bilang khilaf kita kecil. Enggak kecil, saya bilang. Gimana mau kecil? Ente punya sumber hukum yang lain, yang ketiga namanya hadis imam. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa mengingkari. Karena imam-imam kalian maksum, maka ente punya sumber hadis hukum yang ketiga, yaitu apa? Hadis-hadis imam. Mari kita simak apa yang dinyatakan oleh salah satu imam Ahlul Bait, yaitu Imam Ar-Ridho alaihi salam, tentang hadis yang dibawakan oleh beliau di hadapan para ulama. Nanti kita dapat menilai apakah benar yang dituduhkan oleh ustadz itu, bahwa para imam perkataannya adalah hadis sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Faid Al-Qadir karya Al-Manawi, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 4, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan tahun 2001 Masehi, halaman 641. Al-Manawi berkata, dalam kitab Tarikh An-Naisaburi karya Al-Hakim, disebutkan bahwa Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Al-Husain ketika memasuki kota Naisabur, beliau berada di kubah yang tertutup di atas keledai berwarna kelabu. Ketika beliau melewati pasar di Naisabur, beliau didatangi oleh dua orang imam yang hafiz, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Ibn Aslam At-Tusi. Mereka berdua bersama para ulama dan pakar hadis yang tidak terhitung. Berkata Abu Zur'ah dan At-Tusi, wahai Sayyid atau pemimpin yang mulia, putra para pemimpin yang mulia, demi hak ayah-ayahmu yang suci dan para pendahulumu yang mulia, dapatkah Anda memperlihatkan kepada kami wajah mulia Anda yang diberkahi? Dan maukah Anda meriwayatkan kepada kami hadis dari ayah-ayah Anda, dari kakek Anda yang akan kami ingat darimu? Lalu Ar-Ridho berkata, telah menyampaikan kepada kami ayahku Musa Al-Kadzim, dari ayahnya Ja'far As-Shadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Bakir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Asy-Syahid di Karbala, dari ayahnya Ali Murtado yang berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril telah menyampaikan kepadaku. Ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadaku kalimat La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkannya, maka telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa telah masuk ke dalam bentengku, maka akan selamat dari azabku. Dalam kitab Bihar Al-Anwar karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2, terbitan Darul Ihya At-Turas Al-Arabi,
cetakan ketiga halaman 250. Imam Ar-Ridho alaihissalam berkata, "Janganlah kalian menerima dari kami yang bertentangan dengan Al-Quran, karena kami jika berbicara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sungguh kami berbicara dari Allah dan Rasul-Nya." Jelas sudah, semua kalimat yang diucapkan oleh para imam bersumber dari Rasulullah SAW, bukan dari pendapat imam itu sendiri, sebagaimana yang dituduhkan oleh ustadz itu. Namun sekarang mari kita lihat apa yang dinyatakan salah satu ulama Wahabi tentang kedudukan imamnya, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab As-Sabi Adz-Dzahabiyah Syarhi Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi terbitan Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah pada halaman 39. Al-Ghaniman berkata, "Sehingga berkata Muhammad Hamid Al-Faqih, ulama Salafi Mesir, dan para ulama lainnya dari ulama Mesir, kita senantiasa mengetahui dan membedakan antara ahli tauhid dan sunnah dalam kecintaan kepada Ibnu Taimiyah. Maka barang siapa yang membenci Ibnu Taimiyah, maka kita ketahui bahwa dia bukan kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah. Dan barang siapa yang mencintainya, maka kita ketahui bahwa dia termasuk kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah." Bukankah ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah maksum dan semua pernyataannya harus diterima sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imam Ibn Baz dalam kitab Durus wa Mawaqif wa Ibror karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadan halaman 33. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadan berkata, seseorang menukil perkataan dari sebagian ulama yang intinya, jika kita tidak diberitahu tentang penutup kenabian atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi, maka kita akan mengatakan bahwa Ibn Taimiyah seorang nabi. Kemudian ibarat ini dipaparkan kepada sebagian ulama, mereka pun mengingkarinya. Dan aku sendiri memaparkannya kepada Ibn Baz. Dia pun tersenyum seraya berkata, "Iya, karena itu ada aslinya." Kemudian dia membawakan hadis, jika ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab adalah orangnya. Yang terpenting di sini, kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan penutup kenabian, niscaya Ibn Baz mengakui dan meyakini bahwa Ibn Taimiyah juga seorang nabi. Sekarang mari kita lihat pernyataan salah satu ulama berikut ini. Dalam kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Al-Maliki, jilid 1, terbitan Dar Ibn Affan, halaman 83. Asy-Syatibi berkata, dan kedudukan para ulama mengikuti kedudukan para nabi. Dalam kitab yang sama yang ditahqiq oleh Masyhur bin Hasan Al-Salman, jilid 5 halaman 253, Asy-Syatibi berkata, mufti di hadapan umat ini menempati kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhaqqiq Al-Salman berkata, menempati kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hal. Di antaranya adalah mewarisi ilmu syariat secara umum, menyampaikannya kepada manusia, mengajarkannya kepada yang tidak mengetahui, dan juga memberikan peringatan dengannya. Di sini jelas bahwa Asy-Syatibi menyatakan bahwa kedudukan seorang mufti sama seperti kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi umat Islam, bukan berarti di dalam hal kemuliaan, akan tetapi dari beberapa sisi yang telah disebutkan tadi. Karena tidak ada seorang muslim pun yang berkeyakinan bahwa ada seseorang yang sama dalam kemuliaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.